Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Inka Sri Rezeki. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 13 yaitu routing fundamental. Materi yang akan dijelaskan mengenai yang pertama ada router, yang kedua routing protokol, ketiga routing statik, dan keempat routing dinamis. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu router, routing protokol, routing statis. Nah, yang pertama di sini ada konsep routing. Router merupakan sebuah perangkat jaringan yang dapat meneruskan satu paket data dari satu jaringan ke jaringan lain dengan menggunakan IP address sebagai dasar keputusan untuk meneruskan sebuah paket data. Routing protokol. Apa sih routing protokol? Nah, di sini routing protokol adalah aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan membuat sebuah tabel routing sehingga pengalamatan pada paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas dan routing protokol mencari rute tersingkat untuk mengirimkan paket data menuju alamat yang dituju. Itu adalah routing protokol. Lanjut, Dynamic Routing Protocol dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Interior Gateway Protocol atau IGP. Routing protokol ini digunakan pada jaringan yang terletak dalam satu AS atau Autonomous System yang sama. Kedua, Exterior Gateway Protocol atau EGP. EGP ini untuk menghubungkan jaringan atau routing antar Autonomous System. Routing protokol ini digunakan untuk routing keluar AS, oleh karena itu disebut Exterior Gateway Protocol. Apa yang dimaksud dengan routing statis? Routing statis adalah metode routing yang mengkonfigurasi dengan memasukkan entry router secara manual oleh network administrator pada tabel routingnya. Fungsi routing statis apa sih? Yang pertama di sini ada routing statis dapat digunakan untuk menentukan jalur keluar dari router ketika tidak ada rute lain yang tersedia atau diperlukan. Ini disebut dengan default router. Keuntungan routing statis. Pertama, jaringan lebih aman karena routing statis hanya mengandung informasi yang telah dimasukkan secara manual. Kedua, pengiriman paket data lebih cepat karena jalur atau rute sudah diketahui terlebih dahulu. Ketiga, beban kerja router terbilang lebih ringan karena pada saat konfigurasi router hanya melakukan update sekali saja IP table yang ada. Kekurangan routing statis. Yang pertama, routing statis harus dikonfigurasi pada setiap router dalam jaringan, sehingga memakan waktu lama. Jika ada banyak versi konfigurasi bisa lambat dan tidak efisien. Kedua, konfigurasi dilakukan secara manual, sehingga tingkat kesalahan input oleh network administrator tinggi. Ketiga, jika salah satu jalur rute terputus, maka router tidak bisa mencari alternatif jalan baru untuk meneruskan paket yang dikirim. Routing dinamis. Apa sih routing dinamis? Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis menjadi jalur routing yang baru. Keuntungan routing dinamis. Pertama, hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya atau jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut. Kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Ketiga, jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Itu adalah keuntungan routing dinamis. Lanjut di sini ada kekurangan routing dinamis.
Pertama, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Kedua, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table terbilang lama karena router membroadcast ke semua router sampai ada yang cocok, sehingga setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Sekian penjelasan dari saya mengenai router fundamental. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam cara penyampaiannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.